Sobat 62, hari ini saya berada di Brunei Darussalam bersama teman-teman dari Indonesia. Nah, kebetulan ini saya ikut fam trip lagi. Kalau kemarin saya di Langkawi, kali ini saya berada di Brunei sebelum perjalanan kita mau ke Bangkok dan Koyai. Dan Brunei Darussalam ini merupakan first experience saya untuk berkunjung di sini ya. Karena biasanya kita cuma transit aja sebelum ke Thailand. Ya untuk vlog kali ini nantikan ya perjalanan bersama saya. Halo. Jadi perjalanannya di Brunei Darussalam ini saya bawa tas banyak banget ya. Ini bawa 3 tas, tas kamera, tas drone di punggung saya ini, terus tas untuk di depan. Dan jalan-jalannya kali ini ya memang agak beda ya. Kita bawa peralatan agak lebih banyak, khususnya drone. Karena drone yang kemarin itu jatuh di Langkawi. Ya lebih tepatnya gini ya, diserang oleh burung elang ya, karena di Langkawi itu banyak burung-burung elang. Dan ini bersama bapak saya ini. Halo. Bersama Pak Safor selaku ketua DPD ASPI Jatim. Jadi ngehits banget nih Pak Safor. Jadi kalau mau jalan-jalan Jawa Timur hubungi kita aja. Ya akan kita coba. Nah saat ini kita berada di pintu keluar dari Bandara Sri Begawan. Dan ini kita akan jalan-jalan ya city tour sekitar 8 jam saja. Brunei ini, tapi Brunei agak mahal ya guys. Agak mahal. Halo Sobat 62, teman-temanku dari Indonesia. Saat ini saya berada di bus pelancongannya Brunei. Jadi kali ini kita akan nyoba ya city tour di sini selama 8 jam di Brunei. Itu kita kemana aja ya. Dan ini kebetulan kita pakai bus yang seat 40. Dan sekedar informasi ya, kalau di sini parkirnya juga agak mahal, sekitar per jamnya 5 Singapura dolar atau 5 Brunei Darussalam atau equal 50.000 untuk parkir nunggu kita sejam saja. Jadi kalau mau jalan-jalan di Brunei itu disiapkan budget yang agak lebih. Halo teman-teman Sobat 62 Negara Berflowers. Saat ini saya berada di Royal Regalia-nya Brunei. Dan ini merupakan salah satu destinasi pertama ya yang saya kunjungi. Nuansanya benar-benar Islamic culture-nya itu nampak sekali ya. Dan di sini di Brunei itu ada dua hukum ya, 2 sistem hukum. Yang pertama dia tuh hukum syariah untuk pemegang agama Islam. Yang kedua adalah civil law, mengadopsi dengan sistem hukumnya orang-orang Inggris. Dan sekitar sini memang mobilnya keren-keren tuh, ada Mercedes, ada Jeep. Memang orang-orang Brunei itu kaya raya mereka. Ya karena penduduknya cuma 420.000 aja. Jadi ini perjalanan masuk kita ke Royal Regalia Museum. Jadi museumnya ini museum mengenai sejarahnya Brunei. Nah, dalamnya enggak tahu. Yang pertama jelas di sini kita harus melepas sepatu. Kita masuk ke Royal Regalia. Ini tempatnya benar-benar keren banget. Suasananya benar-benar sejuk. Dan ini museum terbesar ya. Ini menceritakan mengenai kebesaran dari sultan-sultan Brunei. Nah, kemegahan dari Museum Regalia Brunei. Dan sebelum masuk itu handphone, terus segala peralatan elektronik harus dimasukkan. Lalu setelah saya tadi mengunjungi dalamnya Museum Royal Regalia ini kita jadi tahu sejarahnya Brunei itu gimana. Jadi Sultan Bolkiah itu merupakan raja terkuatnya Brunei. Jadi bisa membawa Brunei sampai maju seperti ini di era kepemimpinan Sultan Bolkiah. Dan di sini merupakan alat-alat kebesaran diraja atau alat-alat ini ya, bagian dari kerajaan. Seperti kita lihat di sini ada tameng, ada tombak. Ini merupakan alat perang.
nuansanya bener-bener ini ya, kayak di kerajaan banget. Tapi bukan kerajaan kaleng-kaleng. Di sini banyak bernuansakan emas. Oke, selesai kita mengunjungi Royal Regalia, yang dimana itu tadi museum kebesarannya Kesultanan Brunei. Ya, kita akan balik lagi ke bus dan persiapan makan siang ya. Jadi mau nyoba makan siang pertama saya itu di Brunei. Gak tahu itu menunya seperti apa. Yang jelas masih cocok lah dengan culture kita, culture orang-orang Indonesia. Halo Sobat 62, kali ini saya akan jalan-jalan di sekitar Muara apa ini namanya? Kampung Air. Iya. Di Kampung Air Brunei ini saya pakai GoPro di atas ini buat merekam video juga. Dan kayaknya memang benar-benar keren nih. Pak, halo Pak. Ya. Nih selaku owner busnya. Selamat datang ke negara Brunei. Oke, kita mau ke Kampung Air ya Pak? Kita mau ke Kampung Airnya naik boat. Oke Pak, thank you Pak di supportnya Pak. Terima Nah, ini kita lagi dipasangin life jacket bersama tour leader andalan saya. Saya bukan tour leader. Selaku owner. Saya cuma teman-teman saja. Bisnis ownernya Aleta. Semua yang di sini adalah tour leader semua. Oke, ini perjalanan kita menggunakan perahu cepat, perahu boat Kampung Air. Oke, ini kita sedang berada di sungai dan konon katanya sungainya ini sebelah kiri kanannya masih ada buaya di Kampung Air. Ya kalau yang di atas kapal ini buaya darat. Kalau yang di muara itu namanya buaya muara yang bisa makan orang. Salah satu masjid terapungnya di Brunei. Dia tepat berdiri kokoh ya di atas muara. Dan ini perkampungan airnya. Dan di sana terdapat jembatan yang barusan dibangun. Ini jembatan yang saya bilang tadi ini menghubungkan antara Bandara Sri Begawan dengan berbagai perkampungan yang ada di kampung-kampung di Brunei. Oke teman-teman, tadi udah nyebrang ke Kampung Air. Ini kita kembali lagi ke bus dan perjalanan ini akan dilanjutkan dengan makan siang. Penasaran kan makan siangnya mau makan apa ini? Yuk nantikan perjalanan saya di Brunei. Halo Sobat 62, saat ini saya berada di salah satu restoran di Brunei. Ini kita mau nyoba ya makanan apa nih sih yang khasnya dari Brunei ini, sehingga kita masukkan di vlog saya ini cukup menarik gitu. Ini kita jalan dulu ke atas tangga. Wah, ternyata restorannya benar-benar worth it banget gitu loh. Nah, untuk tamu-tamu Indonesia kita udah dipesankan sendiri untuk mejanya. Nah, ini nuansa dari restoran yang ada di Brunei. Jadi di sini tuh makanannya buffet. Udah ada nasi biryani, ada capcay, ada ayam, ada udang, seafoodnya juga kelihatan enak banget di sini. Jadi kita makan di sini tuh pemandangan view-nya adalah view dari Kampung Air tadi ya. Ada makanan sini nasi putih, nasi biryani, ini daging biryani, ini opor, ini ikan saus mangga, dan ini ada sotong berlada, ini sayur campur atau kita sebut capcay. Nah, suasananya seperti ini, benar-benar asik. Untuk makanan-makanan yang lain, kita lihat ini ada mie, ini ada makaroni, ini ada semacam kayak seblak nih. Nah, ini makanan yang lainnya ada ikan asin dan lain-lain. Ini udah lapar banget ini, pengen nyoba makan. Ini seperti sagu yang ada di Indonesia. Bu, ini namanya apa ini Bu? Ambuyat. Ambuyat. Oh, sagu bener, ini sagu. Kalau ini makanan mie. Ini makanan di Brunei pun hampir sama seperti di Indonesia. Ini kuah kaldunya enak kayaknya.
kita coba jalan ke sana. Ini ada es krim, istri dan lain-lain. Nah, ini ada creamer. Ini kita mau nyoba makanan yang pertama. Makanan pertama ini saya makan nasi campur biryani. Di mana nasi campur biryaninya ini ada daging, ada ayam, ada ikan, ada ini ya capcay, ada sotong. Dan coba dulu rasanya. Untuk masakannya ini cita rasa percampuran antara India dan juga cita rasa Nusantara. Untuk potongan daging beefnya lebih dekat, rasanya kayak rasa India. Iya. Ini saya makan dengan nasi biryani ya. Rasanya enak. Rasa rempah-rempahnya juga kuat, seperti halnya makan di Indonesia. Kalau saya nilai makanan ini di antara 1 sampai 10 mungkin nilainya 8 ya. Mantap. Oke, berikutnya saya akan nyoba makanan ini namanya laksa. Laksa Sarawak ya. Laksa Sarawak ini merupakan ciri khasnya dari makanan Brunei juga. Dan cara makannya kayak kita di China, pakai sumpit, tapi sumpitnya ini dari bambu. Yang pertama dari segi rasanya, enak dia perpaduan kuahnya ini kuat, terus dengan mie bihun kayak gini. Ini saya campur dengan telur, terus ada potongan udangnya. Rasanya benar-benar hauce. Cocok sekali nih makanannya Brunei. Tapi ciri khas dari Brunei ada agak pedas-pedasnya juga. Nanti akan saya review juga mengenai sup tulangnya juga, kayak di Langkawi, rasanya juga enak. Oke, ini kita mau coba lanjut lagi makanannya sagu sama sop ikan. Ini bingung kita cara makannya. Ternyata sagu itu kayak gini, nih, ini sagu nih. Dia harus diputer-puter, dijepit dulu, jepit kayak gini. Nah, terus tempelin, terus dimakan. Jadi sagu itu rasanya kenyal-kenyal ya, kayak kanji. Terus ini makanannya di sini itu rasa durian. Ini benar-benar rasa durian. Ini jadi kayak orang Papua nih, makan sagu kayak orang-orang Indonesia Timur. Untuk rasanya ya seperti inilah rasanya sagu. Saya mau nikmati dulu ini sop ikannya. Kalau sop ikannya ya rasa ikan. Tapi buat teman-teman yang tidak biasa makan sop ikan, ya rasanya jadi ini ya agak gimana gitu. Tapi yang recommended dari tadi itu makanannya nasi biryani, opor ayam, daging sapi, itu sangat-sangat recommended di Brunei ini. Cuma rasanya di sini agak lebih pedas gitu aja. Oke, tadi kita udah nikmatin hidangannya khas Brunei. Makanannya saya review dari restoran ini 8. Itu benar-benar maknyus banget. Halo, selamat siang Sobat 62. Kali ini saya berada di Masjid Jamek-nya Masjid Darussalam Brunei.
Dan ini ketemu Pak Safor lagi. Halo sahabat 0341. 0341. Itu Malang, Pak. Kalau kita kan 62 Indonesia. Sukses untuk Mas Rizky. Jadi ini masjid yang berkubahkan emas. Saking sultannya ya. Saking sultannya Brunei Darussalam ini. Iya, Mas. Jadi bener-bener masjidnya megah banget ya. Gak kalah kayak masjid-masjid Timur Tengah. Yes. Namanya Masjid Omar Ali Saifuddin, bukan Safrodin ya. Dan ini pengalaman pertama saya mengunjungi masjid di Brunei Darussalam. Semoga memberi kesan yang sangat-sangat bagus ya. Kalau saya berada di setiap sudut dari masjid ini, di sini merupakan salah satu tempat wudhu untuk kita yang mau menunaikan sholat. Jadi sini pemandangan untuk air untuk wudhunya di sebelah, tepat di sebelah kanan saya ini terdapat tempat yaitu danau. Dan sana merupakan replika dari perahu kesultanan. Dan di sini merupakan tempat untuk berwudhu tadi ya. Dan menara masjid itu bisa kita lihat di sebelah sini. Nah ini menara masjid yang kita lihat tadi. Halo, selamat sore. Ini kita sekarang berada di Masjid Jame Hasan Al-Bolkiah. Ini merupakan masjid kebanggaannya Brunei Darussalam yang dibuat oleh Sultan. Benar-benar megah. Oke, selamat sore Sobat 62. Selesai kita mengunjungi Brunei yang tadi cuma one day city tour. Ini kita balik ke bandara untuk persiapan jalan-jalan ke Bangkok. Dan di Bangkok kita nanti paling nggak spending waktu di sana sekitar 3 hari, Bangkok dan Koh Yai. Dan pengalaman di Brunei tadi ya lumayan ya, dengan budaya Melayunya yang kuat, terus destinasi wisata alamnya, masjidnya yang begitu mewah, dan nuansa kondisinya yang nggak sesumpek kayak di negara-negara berflowers, many citizens. Dan ini kita hendak menuju ke check-in counter untuk segera terbang. Oke, nantikan travel vlog saya untuk di Bangkok dan juga Koh Yai. Dan itu merupakan ini ya, travel vlog yang mengesankan untuk jalan-jalan di ASEAN itu. Oke, terima kasih, nantikan perjalanan saya berikutnya.